Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Alhamdulillah, Yaumul Khamis, tanggal 3 Sya'ban, 23 Februari. Bersama-sama kita akan mengkaji satu hadis yang kebetulan tadi Al-Fakir mendapatkan bagian membaca hadis ini ketika Khatmul Bukhari bersama para habaib di Musalla Al-Mubarak. Hadis yang ke-2223 Kitab Bukhari atau Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, yang hadis ini dari sahabat Anas, dzikru hadis syafa'ah wa qad taqaddama mutawwalan min riwayati Abi Hurairah, yang dahulu juga pernah dibahas, disampaikan di awal dengan panjang lebar dari sahabat Abu Hurairah. Wa zadahuna fi akhirih, dan ini merupakan tambahan penyempurna di akhir hadis tersebut. Fayatuna Isa fayaqul lastu laha walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayatuni faaqulu ana laha faasta'dhinu ala rabbi fayu'dhanu li wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahdurunil an fa ahmaduhu bitilkal mahamid wa akhiru lahu sajidan fayuqal ya Muhammad irfa ra'sak wa kul yusma lak wasal tu'ta washfa tushaffa fa aqulu ya Rabb ummati ummati fayuqal intalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu sa'irah min iman faqal fa antaliku fa af'alu summa a'udu fa ahmaduhu bitilkal mahamid summa akhiru lahu sajidan fayuqal ya Muhammad irfa ra'sak wa kul yusma lak wasal tu'ta washfa tushaffa fa aqul ya Rabb ummati ummati fayuqal intalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah aw khardalah min iman fa akhrijhu fa antaliku fa af'al summa a'udhu fa ahmaduhu bitilkal mahamid summa akhiru lahu sajidan fayuqal ya Muhammad irfa ra'sak wa qul yusma lak wasal tu'ta washfa tushaffa fa aqul ya Rabb ummati ummati fayaqul intalik fa akhrij man kana fi qalbihi adna mithqali habbah khardalin min iman fa akhrijhu minan nar fa antaliku fa af'al. Subhanallah. Hadis ini menjelaskan Ar-Rasul Muhammad SAW bersabda bahwa manusia yang kebingungan kala itu ya'tuna Isa, mereka datang kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa mengatakan lastulaha, aku tidak bisa, kata Nabi Isa, dalam urusan ini. Walakin akan tapi alaikum bi Muhammad, silakan kalian pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang sebelumnya, hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa kala itu manusia menghadapi keadaan yang sangat mengerikan. Jadi fayablughun nas minal gham wal karab ma la yatikuna wa la yahtamilun. Jadi pada waktu itu mereka merasakan puncak penderitaan, puncak kebingungan yang mereka tidak sanggup lagi untuk memikulnya. Belum pernah dijumpai penderitaan seperti itu. Maka fayaqulun nas, mereka berkata, terus bagaimana ini? Ala tarawna ma qad balaghum. Terus ini bagaimana ini caranya menyelesaikan masalah ini? Mayasfa' lakum ila rabbikum, siapa yang bisa menolong kalian semua pada Tuhan kalian? Maka sebagian mereka mengatakan, alaikum bi Adam, kalian harus minta tolong kepada Nabi Adam. Fayatuna Adam, mereka pun datang ke Nabi Adam. Sambil bersama-sama mereka mengatakan, anta abul bashar khalaqakallah biyadih wa nafakha fik min ruhih. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak dari seluruh umat manusia.
Allah menciptakan engkau dengan kekuasaan, dengan tangan Allah langsung. Kemudian Allah meniupkan ruhnya kepada engkau. Bahkan Allah perintahkan malaikat sujud kepada engkau. Isfa' lana ila rabbik. Maka tolonglah kami wahai Nabi Adam kepada Tuhan engkau. Ala tara ila ma nahnu fih. Tidakkah kau lihat keadaan kami saat ini? Jadi begini dahsyatnya. Apa kata Adam? Inna rabbi qad ghadibal yawm qadban lam yaghdab qablahu mislah wala yaghdab ba'dahu mislah. Sesungguhnya Tuhanku saat ini sedang marah, kata Nabi Adam. Hari ini Allah marah dengan marah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Jadi ini puncak kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku, kata Nabi Adam, pernah berbuat dosa dengan yang namanya pohon itu. Fa'asaituhu asyajar, maka nafsi. Sudah, saat ini urusannya masing-masing, kata Nabi Adam. Aku juga tidak mampu, aku juga tidak bisa. Subhanallah. Nabi Adam, satu perbuatan yang dianggap maksiat oleh beliau kemudian tidak pernah terlupakan sampai di hari kiamat. Beliau mengatakan, orang yang hebat ini Nabi Rasul mengatakan nafsi. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada selainku. Pergilah. Idhabu ila Nuh. Pergi sama Nuh, kata Nabi Adam. Semua para nabi yang didatangi mengatakan seperti itu. Kondisinya sangat genting. Sangat dahsyat. Maka sampailah pada Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun mengatakan, aku tidak sanggup, pergilah kepada Nabi Muhammad SAW. Fayatuni. Mereka pun datang kepadaku, kata Rasulullah. Fa'akul. Maka aku pun berkata, analaha. Aku akan melaksanakan, kata Rasulullah. Fa'asta'zinu ala rabbi. Aku pun minta izin kepada Tuhanku. Fayu'dhanuli. Maka Allah pun memberikan izin kepadaku. Wa yulhimuni, dan Allah memberikan ilham kepadaku pujian yang aku mujinya, yang aku tidak bisa mendatangkan pujian itu bagaimana saat ini. Saking hebatnya, saking indahnya pujian yang Allah bimbingkan kepadaku, aku tidak bisa menggambarkan bagaimana pujian itu yang Allah berikan nanti. Aku puji Allah dengan pujian yang sangat mulia itu. Fa ahmadu bitilkal mahamid. Dan aku mengakhiri dengan sujud. Maka Allah pun berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma'lak wasal tu'ta washfa'u syafa'. Wahai Muhammad, kekasihku, kata Allah, angkatlah kepalamu, ucapkanlah apa yang akan engkau ucapkan, akan didengar. Mintalah, kau akan dikasih. Tolonglah, kau akan mendapatkan kesempatan untuk menolongnya. Fa'akul, aku pun berkata, kata Rasul Muhammad SAW, ya Rabb, ummati, ummatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka Allah pun berfirman, intalik fa'akhrij minha. Pergilah, kata Allah, keluarkan mereka umatmu yang di hatinya ada mithqalu sa'ir min iman. Mereka yang di hatinya ada mithqalu sa'irah, sekecil sa'ir, artinya biji gandum, di hati mereka iman, keluarkan. Maka aku pun berangkat, kata Rasulullah, aku pun pergi melaksanakan itu. Kemudian aku mohon lagi kepada Allah. Aku memuji Allah dengan pujian tersebut. Kemudian aku mengakhiri dengan sujudku kembali yang kedua. Maka Allah pun berfirman, wahai kekasihku Muhammad, irfa' ra'sak. Angkatlah kepalamu. Berkatalah, kau akan didengar. Mintalah, kau akan dikasih. Tolonglah, kau akan mendapatkan kesempatan untuk menolongnya. Apa perkataan Rasulullah? Ya Rabb, ummati. Kembali bibir beliau yang mulia itu basah dengan nama-nama ummati, nama kita. Maka dikatakanlah, intolik, pergilah, keluarkan. Tolonglah umatmu yang di hatinya ada mithqalu dzarrah, ada sekecil biji sawi, atau kata para ulama, semut yang kecil. Sudah semut masih yang kecil lagi, atau debu yang halus, atau kalau saat ini atom, atau yang lebih kecil lagi. Apabila di hati mereka masih ada sekecil dzarrah, atau khardalah, atau biji sawi, tolong mereka. Ketika iman itu masih ada, keluarkan mereka dari neraka. Maka Rasulullah pun melaksanakan. Beliau keluar.
Kemudian beliau melakukan lagi untuk yang ketiga kalinya. Beliau sujud kembali. Kemudian ada ucapan lagi. Angkatlah kepalamu. Ucapkanlah kau akan didengar. Mintalah kau akan diberi. Tolonglah kau akan mendapatkan kesempatan untuk menolongnya. Apa yang beliau ucapkan? Ya Rabb, ummati, ya Rabb, ummati, ummati. Kembali Allah mengatakan, pergilah, keluar, tolonglah umatmu yang di hatinya ada adna misqali habbah khardalin minal iman. Tolonglah mereka umatmu yang ada di hati mereka sekecil bahkan lebih kecil lagi dari biji sawi itu. Maka Rasulullah mengeluarkan umatnya dari neraka. Beliau menolong, melakukan hal tersebut. Dan dalam riwayat yang lain, kemudian yang keempat kalinya Rasulullah terus melakukan hal yang sama dan mendapatkan perintah, laksanakan. Wahai kekasihku Muhammad, keluarlah, angkatlah kepalamu, ucapkan, tolonglah, mintalah. Maka Rasulullah mengatakan, berikan aku izin ya Rabb untuk menolong umatku. Maka Allah memberikan izin kepada orang yang membaca la ilaha illallah. Izinkan aku untuk menolong mereka yang membaca la ilaha illallah. Fayaqul, Allah berfirman, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati. Demi keagunganku, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, sekali lagi demi keagunganku, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Niscaya aku akan keluarkan sungguh dari api neraka umatmu itu yang membaca kalimat la ilaha illallah. Qulu jami'an, marilah sama-sama kita baca dengan hati dan dengan lidah kita, karena ini akan menjadi penyebab nantinya kita mendapatkan pertolongan dari Rasul Muhammad, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qulu jami'an la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah dahsyatnya dan indahnya perjuangan Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar, ketika semua para nabi, semua para rasul tidak sanggup memberikan pertolongan, beliau tampil untuk menolong kita umatnya. Inilah pula alasan semua para nabi, semua para rasul sepakat bahwasanya akan ada tawassul, akan ada wasilah permohonan kita untuk minta tolong pada yang lain. Jadi ini ijma'ul anbiya, kesepakatan para nabi bagaimana tawassul itu boleh. Dan ini ada takrir dari Allah. Allah tidak memberikan ucapan, kenapa tidak minta sendiri? Kenapa harus melalui Nabi Muhammad? Tapi Allah menunjukkan bagaimana cintanya Allah kepada Rasulullah. Dan Allah menunjukkan bagaimana tingginya derajat Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah menunjukkan betapa cintanya beliau kepada kita umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Maka momen bulan Sya'ban yang merupakan bulannya Rasulullah, di mana di bulan ini telah turun perintah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka marilah kita sambut kemuliaan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak sholawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga sholawat salam rindu kita ini menambah kekuatan cinta kita, menambah kekuatan rindu kita untuk Nabi Muhammad, dan menambah ketinggian derajat kita di hadapan Allah, menambah kemuliaan kita di muka bumi ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat, sukses dunia sampai akhirat. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.